Kali ini dengan gua Agus Dwilanto di Cerita Layar. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis atau horornya, boleh kirim-kirim ke email kita yang ada di sini dan juga Instagram kita yang ada di deskripsi kita nanti. Dan pada kesempatan kali ini, di episode hari ini, gua akan ngebawain cerita tentang pocong. Dan gak usah berlama-lama, inilah asal-usul dari pocong. Pocong adalah sejenis hantu yang dulunya ketika dia hidup sama seperti kita manusia pada umumnya. Katanya ada beberapa ikatan tali pocongnya yang belum terlepas. Bahkan banyak cerita-cerita orang-orang yang digentayangi oleh sosok pocong di berbagai daerah. Bahkan ada beberapa film yang memang sengaja menggambarkan sosok pocong. Sosok pocong seperti kita tahu berwujud seperti hantu bungkus atau ya biasa kita sebut dengan pocong. Dia menggunakan kain putih terikat. Mitos jiwa yang sudah meninggal selama 40 hari biasanya masih berada di sekitar rumah atau masih ada di sekitar kita. Dan setelahnya dia bisa kembali ke alamnya. Dan itu pun juga adalah jangka waktu di mana ketika kita lupa melepas tali pocong, kita harus segera melepaskannya. Katanya jenazah atau tubuh yang sudah dimakamkan akan melompat keluar dan menggentayangi warga-warga di sekitar, terutama adalah keluarga dari jenazah ini ketika masih hidup. Itu juga menjadi salah satu simbol bentuk protes dari jenazah yang dimakamkan. Dan dia biasanya menghantui para korban atau keluarga yang ditinggalkan dengan cara meminta tolong atau hanya sekedar ingin mengingatkan kalau jenazah lupa dilepas tali kafannya ketika dimakamkan. Wujud pocong biasanya memiliki wajah yang hancur, mata merah menyala, dan juga bau amis ketika adanya atau sosoknya berada di sekitar kita. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa pocong memiliki wajah yang rata dan hanya ditutupi oleh kain kasa di matanya. Konon katanya menurut cerita yang datang dari beberapa orang atau datang dari beberapa sumber, entah itu sumber online, teman-teman atau kerabat terdekat, pocong digambarkan memiliki wajah yang rata dan juga rongga mata yang sangat lebar. Ada juga yang bilang kalau rongga matanya ini tertutup oleh kapas dan wajah yang pucat. Meskipun di film-film sering digambarkan pocong bergerak melompat, tapi nyatanya menurut para orang-orang yang pernah melihat pocong, pocong bergerak dengan cara terbang atau melayang. Dan kali ini kita kedatangan cerita horor tentang pocong dari salah satu tim kita yang ada di sini, yaitu ayahnya Dennis gitu. Dan nggak usah berlama-lama, kalau menurut gue cerita ini cukup serem gitu. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Oke guys, kali ini kita kedatangan cerita dari salah satu teman kita yang ada di sini, yang namanya Dennis gitu. Kisah ini datang dari Dennis dan dialami sendiri oleh ayahnya. Dan kebetulan pada saat itu Dennis masih berumur sekitar 5 tahun. Dan cerita ini masih cukup terekam di kepalanya Dennis sampai sekarang.
Pada saat itu bertepatan dengan Lebaran hari kedua, yang notabene masih berkeliling untuk bersilaturahmi dengan saudara, dengan tetangga, dan juga kerabat-kerabat terdekatnya. Setelah seharian berkeliling, tibalah mereka di rumah. Dan kebetulan rumah itu hanya diisi oleh 3 orang, yaitu Dennis, ayahnya, dan juga ibunya. Sesampainya mereka di rumah, Dennis dan juga ibunya langsung bergegas membersihkan diri, mandi, dan beres-beres rumah. Tapi itu tidak dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya memutuskan untuk mencuci motor di depan rumah. Dan keadaan rumah Dennis pada saat itu adalah rumah yang tidak terlalu besar. Di depannya masih banyak perkebunan dengan beberapa pohon-pohon yang menjulang tinggi. Di sana ada pohon pisang, di sana juga ada pohon asem dan pohon-pohon lainnya. Dan ketika jam 12 malam tepatnya, ayahnya mencuci motor di depan rumah. Tiba-tiba ada sekelebatan bayangan yang terbang melewati rumah Dennis. Ayahnya sempat melihat, tapi awalnya tidak menghiraukan apa yang terbang itu. Dia hanya pikir ketika ada sesuatu yang terbang, paling burung. Tapi ketika dia melanjutkan kegiatannya, lalu dia berpikir, burung apa kira-kira yang terbang malam-malam? Sekelebatan yang warnanya putih. Dan akhirnya ayah Dennis memutuskan dan memberanikan diri mencari. Dan setelah ayah Dennis penasaran, akhirnya ayah Dennis menuju ke arah sekelebatan itu terbang. Yang notabene di sana ada salah satu pohon yang besar dan juga terkenal seram, yaitu adalah pohon asem. Dan buat teman-teman tahu sendiri pohon asem bentuknya kayak gimana dan gedenya kayak gimana gitu. Setelah tibanya ayah Dennis di pohon yang dituju, lalu ayah Dennis mencari ke arah atas, melihat-lihat ke arah pohon itu. Dan ternyata ada sosok yang mencengangkan sampai akhirnya ayah Dennis lari ketakutan. Dan sosok itu adalah sosok yang biasa kita sebut dengan pocong. Dan sampai akhirnya kegiatan mencuci motor di malam itu tidak dilanjutkan lagi. Dan motor masih terparkir di depan rumah hingga pagi. Dan pada malam itu juga ayah Dennis juga tidak berani langsung menceritakan ke Dennis ataupun ke ibunya. Dan cerita itu baru keluar sekitar 7 hari berselang. Dan itulah salah satu cerita yang bisa kita sampaikan hari ini. Cerita yang datang dari tim kita, dan menurut pribadi gua, ada atau enggaknya pocong kembali lagi ke kalian masing-masing. Kalau gua pribadi, gua percaya adanya pocong karena banyak tayangan, banyak film, bahkan sinetron, atau mungkin kalau teman-teman dulu pernah nonton Pocong Mumun, kurang lebih penggambaran pocong yang ada di kepala gue sampai sekarang seperti itu. Walaupun sampai pada hari ini gue belum pernah ngelihat langsung sosok pocong, tapi amit-amit ya, gue juga nggak mau ketemu pocong. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita lain mistis, horor menurut kalian, entah itu di kampung kalian, entah itu saat kalian kecil, saat kalian sudah dewasa kayak sekarang ini, gua harap juga teman-teman ikut berpartisipasi di cerita kita.
Ceritanya akan selalu kita tunggu, baik di email kita yang akan kita cantumkan di deskripsi, dan juga kalian juga boleh cerita di Instagram kita yang ada di deskripsi juga. Dan buat teman-teman yang suka cerita kita pada episode kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.